Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Muhammad Adib bin Syamsul Kamal, NIM 101210072. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan ujian tengah semester atau UTS dalam metodologi penelitian hukum. Jadi soalan yang pertama, berdasarkan analisis dan pemahaman saudara, apa yang dimaksudkan dengan penelitian dan maksud metodologi penelitian? Pada pendapat saya, penelitian adalah sesuatu kegiatan mencari ilmu baru, sama ada ilmu itu berkembang ataupun tidak berkembang. Ia termasuk mencari suatu kebenaran terhadap persoalan yang timbul dalam kalangan masyarakat. Manakala metodologi penelitian pula adalah cara, prosedur, teknik bagaimana sesuatu hasil itu didapatkan dengan menggunakan metod atau cara yang ditetapkan supaya para peneliti mudah dalam menemukan hasil dengan cara yang tersusun. Kita pergi pula kepada soalan kedua. Sebutkan dan jelaskan mengenai pendekatan dan jenis-jenis penelitian. Pendekatan penelitian adalah cara berfikir yang diambil dari peneliti. Bagaimana penelitian itu dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Pendekatan penelitian pula dipecahkan kepada 3 kelompok. Yang pertama adalah pendekatan kuantitatif. Yang kedua adalah pendekatan kualitatif. Dan yang ketiga adalah pendekatan campuran. Kita pergi pula kepada jenis-jenis penelitian. Itu ada 4. Yang pertama adalah menurut tujuan. Yang kedua menurut jenis data dan analisis. Yang ketiga menurut metode. Dan yang keempat adalah menurut eksplanasinya. Jadi kita pergi yang pertama tadi dengan menurut tujuan. Menurut tujuan ini terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu penelitian murni, yang mana digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada atau teori baru. Manakala penelitian terapan adalah meningkatkan pengetahuan ilmiah dalam satu tujuan. Jadi kita pergi kepada jenis penelitian yang kedua, iaitu menurut jenis data dan analisis. Menurut jenis data dan analisis, ia terbahagi kepada 2 bahagian. Bahagian pertama adalah penelitian kuantitatif. Kualitatif yang berkaitan dengan jenis data termasuk pernyataan, gambar dan indeks. Manakala pembahagian yang kedua, penelitian kuantitatif. Kalau tadi kualitatif, yang ini kuantitatif. Kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan data yang berupa angka. Kita pergi kepada jenis penelitian yang ketiga. Kalau tadi yang kedua, kini pergi pula kepada jenis penelitian yang ketiga. Jenis penelitian ketiga adalah penelitian menurut metode atau metodenya yang mempunyai 10 cara penelitian. Ia termasuk penelitian historis, penelitian survei, penelitian expose factor, penelitian eksperimen, penelitian deskriptif, penelitian pengembangan, penelitian evaluasi, penelitian naturalistik, penelitian tindakan, dan akhir sekali penelitian lapangan. Jadi pergi pula kepada jenis penelitian yang keempat. Jenis penelitian yang keempat adalah penelitian menurut eksplanasinya, yang mempunyai 3 bahagian dalam eksplanasi, iaitu bahagian yang pertama adalah penelitian deskriptif.
yang membawa makna penelitian untuk mengetahui nilai variabel tanpa membuat perbandingan. Manakala pembahagian yang kedua adalah penelitian komprehensif, iaitu penelitian yang membandingkan objek tertentu untuk mendapatkan hasil. Dan hasil itu menunjukkan perbezaan antara satu hasil dengan satu hasil yang lain. Bagi kepada pembahagian yang ketiga adalah penelitian asosiatif, iaitu penelitian yang dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Jadi, untuk soalan yang ketiga, apa tujuan melakukan sebuah penelitian dan bagaimana tahapan prosedur yang akan dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian, serta jelaskan dari masing-masing tahapan prosedur tersebut. Jadi, bagi menjawab soalan yang ketiga, jawapan dia adalah tujuan kita melakukan sebuah penelitian adalah yang pertamanya, penemuan itu untuk menemukan pengetahuan baru yang sedia ada atau yang belum ada. Selain itu, tujuan kita melakukan sebuah penelitian adalah untuk membuktikan dan untuk menguji kembali kebenaran sesuatu ilmu pengetahuan yang telah ada. Okey, itu untuk soalan yang ketiga. Jadi, kita pergi soalan yang ketiga juga menjawab tahapan prosedur tadi. Tahap pelaksanaan prosedur atau tahap pelaksanaan penelitian mempunyai 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan ini adalah termasuklah kita perlu ada tema, topik penelitian, yang mana yang paling penting topik besar supaya kita tidak lari dari apa yang kita teliti, apa yang kita kaji. Seterusnya, tahap yang kedua adalah mengidentifikasi masalah, iaitu memfokuskan masalah supaya kita lebih jelas dalam sesuatu hal yang timbul. Yang ketiga ialah merumuskan masalah penelitian. Selain itu adalah mengadakan studi pendahuluan, iaitu sedikit ilmu yang ada supaya kita mengetahui perkara apa yang kita kaji, supaya kita ke tahap yang seterusnya, iaitu merumuskan hipotesis mengenai hal apa yang kita kaji. Selepas itu, dengan hipotesis, kita bisa menentukan sampel penelitian untuk menjalankan kajian teori. Tahap persiapan yang seterusnya, kita perlu ada kerangka fikir tentang perkara apa yang kita kaji. Selepas itu, baru kita boleh melangkah kepada metod penelitian, yang mana kita boleh pilih metod yang ada sesuai dengan tajuk yang kita kaji. Yang terakhir, dalam tahap persiapan yang perlu kita ambil kira adalah menyusun rencana penelitian. Tahap pelaksanaan penelitian ia merangkumi 3 bahagian, iaitu pengumpulan data yang dibuat dari tahap persiapan, serta analisis dari data-data yang kita dapat, dan akhir sekali ialah interpretasi data. Jadi, itu untuk tahap yang kedua. Untuk tahap yang ketiga, tahap pelaksanaan sebuah penelitian yang terakhir adalah penulisan laporan, iaitu catatan yang dibuat setelah semua perkara dicampurkan sehingga menemukan hasil penelitian. Kita sudah ke soalan yang keempat. Soalan keempat, dalam melakukan sebuah penelitian terlebih dahulu, kita harus mencari masalah apa yang akan kita teliti. Menurut saudara, apa yang dimaksudkan dengan masalah
penelitian dan sebutkan dari mana sahaja sumber masalah penelitian itu bisa kita peroleh. Menurut saya, yang dimaksudkan masalah penelitian adalah suatu perkara yang dirasakan sulit, sesuatu perkara yang dirasakan susah, yang dilalui oleh orang awam maupun peneliti atau pengkaji itu sendiri, sehingga perlu kepada kajian itu untuk menyelesaikan perkara-perkara yang timbul. Jadi, kita pergi pula kepada antara sumber masalah penelitian yang bisa kita peroleh adalah dari pengalaman peribadi seseorang. Dari itu kita dapat rungkai masalah apa yang kita cari. Selain itu, sumber masalah penelitian adalah lanjutan atau perluasan penelitian. Seterusnya, sumber masalah penelitian adalah sumber kepustakaan, iaitu buku teks, jurnal dan laporan penelitian. Seterusnya, sumber masalah penelitian adalah forum, pertemuan ilmiah dan diskusi. Dari situ kita boleh mencongkil masalah-masalah yang boleh kita kaji atau masalah yang kita boleh lihat. Selain itu, sumber masalah penelitian adalah observasi atau pengalaman langsung dalam praktik. Seterusnya, sumber masalah penelitian adalah melalui perubahan paradigma dalam pendidikan. Akhir sekali, sumber masalah penelitian adalah kerana fenomena pendidikan dalam kelas. Kita pergi kepada soalan yang terakhir, iaitu jelaskan dan huraikan apa yang dimaksudkan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, kerangka fikir dan hipotesis penelitian. Kita pergi kepada soalan 5A. Yang dimaksudkan dengan latar belakang masalah adalah latar belakang masalah merupakan sebagai penghantar yang muncul masalah penelitian atau huraian informasi. Dalam latar belakang ini, kita akan kemukakan data dasar yang dapat dijadikan acuan atau alasan mengapa penelitian yang kita buat itu muncul. Antara unsur-unsur latar belakang adalah keadaan yang diduga bahawa masalah ini timbul. Selain itu, unsurnya adalah alasan mengapa peneliti ingin mengkaji suatu masalah tertentu dan sebagainya. Kita pergi pula kepada soalan 5B, iaitu rumusan masalah. Yang dimaksudkan dengan rumusan masalah adalah perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang, iaitu menentukan atau memilih masalah yang hendak diselesaikan. Selain itu, rumusan masalah adalah usaha yang menyatakan secara tersurat pernyataan penelitian apa sahaja yang perlu kita jawab atau dicarikan jalan pemecahannya. Itu adalah rumusan masalah. Kita mencari masalah-masalah apa yang kita kaji. Kita pergi pula kepada kerangka teori. Kerangka teori amat penting kerana ia menentukan teori apa yang akan digunakan untuk mengeksplorasi rumusan masalah, yang merupakan satu komponen penting dalam kegiatan penelitian. Teori bukan saja membantu kita dalam menjawab pernyataan karakteristik suatu fenomena tertentu, tetapi ia juga memperlihatkan kita hubungan antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Pergi pula kepada tinjauan pustaka.
tinjauan pusaka adalah sebuah penelusuran penelitian terdahulu yang memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan masalah penelitian yang diangkat. Seterusnya, kita pergi kepada kerangka fikir. Kerangka fikir bagi saya adalah model atau gambaran yang berupa konsep yang menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan satu yang lain. Alur berfikir yang disusun secara singkat dan menjelaskan bagaimana sebuah penelitian dilakukan dari awal proses hingga akhir proses. Jadi, antara langkah-langkah penyusunan kerangka fikir adalah menentukan variabel supaya lebih detail, membaca hasil penelitian terdahulu, menganalisis teori, dan keempat, mengkompresi teori dan hasil penelitian. Dan yang terakhir sekali adalah yang keempat tadi adalah mengkompresi teori dan hasil penelitian. Pergi pada soalan yang kelima. Yang terakhir sekali adalah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah jawapan yang bersifat sementara atas pernyataan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang telah dirumuskan. Dalam pembahagian hipotesis ada dua, iaitu hipotesis penguji serta hipotesis kerja. Hipotesis adalah instrumen teori untuk diuji kebenarannya secara empiris sama ada hipotesis ini diterima maupun ditolak. Manakala hipotesis kerja membawa makna rumusan mengenai arah penelitian dan bukan mengenai hasil penelitian. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.